Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus rekan-rekan yang akan mengikuti PPGJ tahun 2021 ini. Nah, berikut saya akan mengupdate tentang pemberkasan seleksi administrasi PPGJ tahun 2021 serta tahapan yang akan dilalui nanti sebelum ditentukan sebagai peserta PPGJ tahun 2021 sekitar di bulan Maret nanti. Nah, ini adalah hasil data ya pretest di tahun 2019 yang mana Kemendikbud menyatakan lulus 29.518 orang. Kemudian dari peserta tahun 2017 dan 2018 yang kemarin belum terpanggil itu ada sebanyak 14.204 orang. Maka total yang akan melengkapi berkas di pemberkasan PPGJ tahun 2021 ini sekitar 43.000 orang. Nah, adapun syarat-syarat yang harus Bapak Ibu lengkapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan persiapan PPG ini adalah yang paling penting ini untuk nomor 1, sebagian ini sudah Bapak Ibu lalui pastinya. Bagian dari H ya, sehat jasmani dan rohani, ini Bapak Ibu urus minimalnya dari tingkat kabupaten ya, yakni di rumah sakit umum tingkat kabupaten. Kemudian bebas narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya atau nafza juga dari tingkat kabupaten. Lalu berkelakuan baik. Nah, ini catatan berkelakuan baik ini Bapak Ibu urus dari Kapolres masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini bisa simpan hasil catatan berkelakuan baik dari kepolisian ini selama 6 bulan, yang artinya masih Bapak Ibu bisa pergunakan saat nanti mengikuti PPG ya, kuliah PPG apabila dibutuhkan. Lalu yang kedua, persyaratan administrasi yang harus juga dilengkapi ya, yang nantinya akan Bapak Ibu scan lalu kirim secara online ke SIM PKB. Yang pertama itu adalah hasil pindai scanning ijazah ya. Ini biasa boleh scan asli, boleh fotokopi, namun yang dilegalisir ya. Kemudian hasil pindai SK pengangkatan pertama, ini baik itu guru PNS maupun guru honorer dari GTT maupun GTY. Lalu hasil pindai scan pengangkatan kenaikan pangkat 2 tahun terakhir, khusus ini untuk guru PNS ya. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten BKD untuk ASN ya, asli atau fotokopi legalisir di scanning. Lalu kemudian kalau dia GTY itu dari yayasan ya, ini khusus yang sudah ada invasingnya. Lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota khusus untuk yang ada yang mengajar di sekolah negeri. Lalu kemudian D-nya hasil pindai SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yang membuktikan Bapak Ibu sekalian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ya, ini dilegalisir oleh kepala sekolah. Hasil pindai scan surat izin, ini harus ada surat izin dari atasan yakni kepala sekolah dan ketua yayasan yang bagi guru GTY. Lalu hasil pindai scan fakta integritas dan dari calon mahasiswa, ini nanti bisa Bapak Ibu download bentuk berkasnya yang ditandatangani dan bermaterai 6.000 ya. Nah, berkas-berkas dari poin 1 sampai dengan poin F ini, poin 2F ini Bapak Ibu scanning, kemudian silakan dikirim secara online ke SIM PKB. Nah, untuk tentunya bisa mengirim ke SIM PKB, maka Bapak Ibu sekalian harus mengaktifkan dulu akun SIM PKB-nya. Nah, ini penting karena nanti berkasnya akan dikirim ke sana semua. Nah, ini adalah data dari peserta kelulusan PPGJ tahun 2019 ya. Yang selanjutnya sebagai peserta tahun 2021, masing-masing provinsi ini disebutkan yang paling banyak adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Tengah ini hampir 6.800 ya. 6.851. Kemudian ini memang termasuk wilayah provinsi yang penduduknya paling padat. Nah,
Kita akan lihat alur pemberkasannya. Yang pertama itu adalah pengiriman berkas persyaratan. Ini Bapak Ibu mulai dari tanggal 22 Februari sampai 7 Maret 2021. Lalu kemudian verifikasi dan validasi ya, itu 24 Februari sampai 9 Maret 2021 ya. Nah, validasinya tergantung kepada Bapak Ibu yang pertama sekali mengirim berkas pastinya. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan PPG Daljab tahun 2021 ini akan diumumkan di 15 Maret 2021. Ini masih perkiraan, bisa molor Bapak Ibu sekalian. Lalu keempat, konfirmasi kesediaan oleh calon peserta PPG Daljab ini angkatan pertama akan sudah diumumkan di sekitar 16 sampai 23 Maret 2021, serta penetapan dan pengumuman calon mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 akan diumumkan di 25 Maret 2021 ya. Sekaligus juga di sini penunjukan universitas yang Bapak Ibu harus ikuti ya, terkait dengan jurusan masing-masing. Nah, tata cara login di aplikasi SIM PKB tempat Bapak Ibu mengirimkan berkas. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu nih nomor UKG yang Bapak Ibu pergunakan saat pretest. Kalau tidak ingat boleh di searching, kalau ingat berarti kita akan langsung ke tahapan berikutnya. A. Pastikan Anda terdaftar aktif di data pokok pendidikan, ini pastinya. B. Jika Dapodik sekalian belum disinkron, silahkan disinkronisasi ke pusat. Oke, lalu C. Cari dan aktifasi akun SIM PKB pada alamat. Ini alamatnya Bapak sekalian, boleh dituliskan di search Google https://gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu kemudian masukkan nama provinsi Bapak Ibu sekalian, kota, kemudian cari GTK. Lalu selanjutnya gulir ke bawah untuk melihat hasil pencarian. Silakan lihat nomor UKG peserta pada gambar di bawah. Nanti di sini disediakan di kabupatennya tadi. Setelah dapat, maka kita langsung masuk ke registrasi nomor UKG pada SIM PKB-nya. Nah, masukkan nomor peserta UKG Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian tanggal lahir, kemudian klik sini ada saya buka robot, silakan diklik lalu diregister. Setelah Bapak Ibu register, lakukan konfirmasi registrasi dengan klik tombol setuju dan cetak. Nah, setelah ini cetak dokumen pemberitahuan akses layanan dan klik tombol save dan simpan. Ya, ini adalah tombol berwarna biru sesuai dengan pengaturan browser Anda. Maka akan muncul tampilan di bawah ini. Ini adalah nomor UKG Bapak Ibu sekalian sekaligus passwordnya. Jadi ini penting untuk Bapak Ibu simpan karena sangat diperlukan nanti ke depan. Ya, password yang ada di sini jangan sampai lupa, karena kalau salah password Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa masuk ke SIM PKB, dan tentunya kalau buat akun baru ya ini akan sangat sulit karena harus pemberkasan lagi sementara tahapannya sudah harus dilewati. Jadi boleh disimpan baik-baik ya. Nah, selanjutnya kalau sudah Bapak Ibu simpan dan tahu usernya sebagai nomor UKG dan password yang diberikan oleh registrasi tadi, maka selanjutnya Bapak Ibu boleh masuk ke halaman SIM PKB ya. Ini ada nomor usernya, kemudian passwordnya. Setelah benar Bapak Ibu masukkan akan tampil seperti ini. Jadi di sini sediakan folder-folder terkait dengan kemajuan perkembangan keprofesian Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah masuk halaman ini silahkan pilih folder pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian ya tempat untuk mengupload semua berkas-berkas tadi, sekaligus juga Bapak Ibu memantau perkembangan dan tahapannya. Nah, selanjutnya informasi terkait dengan pemberkasan, verifikasi pemberkasan dan hasil pengumuman Bapak Ibu bisa dilihat di SIM PKB, atau boleh juga Bapak Ibu buka di info sergur ya, info sertifikasi guru. Di sana juga Bapak Ibu bisa pantau perkembangannya sampai nanti Bapak Ibu dinyatakan mengikuti kegiatan perkuliahan dalam PPG dalam jabatan ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian harus melengkapi semua berkas-berkas itu, jangan sampai ada yang tidak sesuai sehingga Bapak Ibu dinyatakan sebagai peserta. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.